Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Ini kita bertemu dengan Mas Agung, ya kan. Jadi beliau akan sharing ya terkait perjalanan beliau mengenal ruqyah, kan? Yang informasinya dari beliau itu nyoba-nyoba dulunya. Nyoba-nyoba tanpa keluhan ya. Benar kan? Pertama ada keluhan nggak tuh? Tanpa ya? Kalau saya pribadi takut sama santet, Ustaz. Oh itu ya, yang Ya. membuat antum masuk ke ruqyah. Ya, Baik, beliau jadi pertama tahu Rehabati dari mana? dari istri, lihat di Facebook. Oh istri, lihat di Facebook. Terus Kemudian ngasih saran ke saya, ini ada gratis, Bu. gratis ya? Masa rupiah gratis, Anda percaya kan? Terus Ketika saya datang ke Rehabati, gratis teman, sungguhan. gratis sungguhan ya? Awalnya nggak percaya ya? Nggak percaya. Masya Allah. Itu berarti yang ya? Training 1 hari ya? Ya, Yang one day training ya? ya, One day terapi ya? ya. Gratis ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Terus apa yang didapat ketika di training itu yang pertama? Itu apakah langsung yakin atau coba-coba dulu pertamanya, Mas Agung? Udah awalnya tuh saya merasa Ragu ya? bahkan saya tuh kepercayaan saya 40% cuman. Hmm. Masa sih dengan ruqyah bisa sembuh gitu? Nah, Masa sih dengan padahal kita punya penyakit katakanlah itu penyakit berat, ya. masa bisa sembuh dengan ruqyah? Nah, Saya tanda tanya besar itu kan. gak percaya belah ya? Gak percaya. Masya Allah. Bahkan ya tanda tanya percaya itu dikit. Cuman 30-40% lah paling banyak ketika itu. Nggak nyampe separuh berarti ya? Nggak nyampe. Saya mikirnya enggak mungkin ini. Nggak mungkin ya, Masya Allah. Saya pikirnya itu ruqyah itu pasti adanya jin, Ya. kesurupan pastinya seperti itu. Ternyata alhamdulillah beda. Jauh. Oke, berarti datang ke acara Rehabati Ya, dengan modal 40% kepercayaan itu aja. ya. Artinya nyoba berarti ya? Nyoba. Bisa. Mumpung gratis ya. Oh, gratis. Nah, kalau mau itu. Masya Allah. Oke, terapi pertama apa yang antum dapat ketika datang di training pertama ini? Pertama saya itu tahu bahwa ruqyah itu pertama gampang, mudah. Kemudian ruqyah itu bisa kita gunakan untuk penyakit-penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat kayak stroke. Setelah saya ikuti pelajaran selama 1 hari full, alhamdulillah. Tapi saya masih ragu, itu cuma dikit dapatnya, Ustaz. Oh, hari pertama ya. Jadi Iya. Kepercayaan saya tidak sampai 50 itu masih. Masa sih gitu. meskipun sudah ikut ya, Ya. meskipun sudah ikut ya. Dan kan ada terapi ruqyah pastinya itu kan. Nah, Bagaimana ada respon nggak terkait dengan hari pertama itu. dengan nggak ada respon sama sekali itu ya? Ya. Saya tidak merasa gemetar, saya nggak apa. Ketika ruqyah ya? Ketika di pertama kali. tapi- Pertama kali ya. Berarti masih belum ada keyakinan berarti ya? Ya ada dikit. Ada dikit ya. Nah, Datang ke sini bertambah berarti keyakinannya. ya. Oh, Masya Allah. Pengetahuan saya tentang ruqyah itu adalah dikit pertama kali. Datang pertama ya kan. Ya. Terus habis itu setelah datang ikut training, ya, terus habis itu pulang ke rumah, apa yang dipikirkan? Atau apakah udah ada kesan di situ atau masih penasaran atau gimana itu? Saya cuma membayangin materi-materi yang disampaikan sama Ustadz itu. Saya kan catat tuh. Ya, Temenan. Saya kan masih ragu. masih ragu. Tanda tanya kan masih besar di sana kan. Betul. Masa kudu dicoba gitu. Nah, Saya langsung namanya penasaran. ya. Kan saya kan langsung mungkin
minggu depan ada Ustaz, kan saya langsung tanya itu. Minggu depan ada lagi ya gitu ya. Nah, minggu depan ada lagi. Yang gratis gitu ya. Yang gratis loh. Ini bukan yang privat. Yang privat, yang gratis ya. Ya, siap. Oke. Terus habis itu oke. Adi masih mungkin ada tanya ke teman-teman atau mungkin cari masukan atau gimana ini setelah ruqyah pertama, terapi ruqyah pertama. Kalau ruqyah pertama saya coba search di YouTube sama di Google. Yang saya baca itu pertama kali toh. Ya. Ternyata apalagi di rehab hati, apalagi Ustadz Nuruddin, ya. Saya lihat itu Ustaz, sungguhan ternyata. Sungguhan ya. Jadi semua yang tidak diperbolehkan kayak semacam jimat-jimat itu memang ada dampaknya gitu loh. Jadi di sana saya mulai, aduh coba mana nih. Melok mana gitu ya? Iya, apalagi gratis sudah. Apalagi gratis ya. Siap. Masya Allah. Oke. Terus habis itu ada pelatihan lagi ternyata. Ya. Ikut lagi? Ya ikut bisa. Oke. Jadi pelatihan kedua ikut lagi. Ya. Nah, terus apa yang didapat setelah pelatihan yang kedua? Kan dari sana, dari saya melihat ruqyah Ustadz Nuruddin itu memang keyakinan saya itu bertambah Ustaz. Jadi kurang lebih 75% langsung. Sudah mulai bertambah ya? Ya. Dan ketika di sini saya itu malu Ustaz. Kenapa? Ketika sudah terapi itu, saya kan langsung kesurupan. Oh iya. Berarti datang ke pelatihan yang kedua, baru respon. Artinya respon itu sejalan dengan keyakinan berarti? Atau gimana? 100% iya. Kalau kita yakin kita dapat. Kalau dapat. Kita tidak yakin, ya hanya sekedar dapat tapi dikit gitu. Dapat dikit ya. Tapi kalau yakin, jos ya, Masya Allah ya. Oke, ikut pelatihan kedua. Itu sudah ada respon berarti. Apa responnya? Malu saya. Apa malu? Ya saya guling-guling di sini kan, guling-guling ya. Guling-guling. Ternyata sungguhan. Jujur saja Ustaz, saya kan punya keluhan berarti ya. Sejauh ini punya keluhan atau merasa tidak punya keluhan? Kalau saya pribadi awalnya itu bukan keluhan Ustaz. Tapi saya itu mengamalkan sesuatu. Punya amalan begitu? Punya amalan. Oke. Itu dari almarhum Mbah. Terus? Dan amalan itu saya pakai ketika saya mulai SMA ya? Udah mulai ngamalin itu? Ya. Terus? Ternyata ketika untuk apa itu amalannya? Pertama, untuk keselamatan Ustaz. Fungsinya ya? Ya. Kedua, untuk pengasihan. Oh berarti ke istri berarti kena pengasihan istrinya berarti. Enggak, saya tidak pernah coba. Soalnya ada wasiat dari almarhum kakek, jangan main-main dengan perempuan itu. Oh iya, siap. Ya alhamdulillah. Baik. Oke, terus apalagi fungsi yang ketiga? Keselamatan, pengasihan. Kalau itu penarik kelancaran rezeki itu. Rezeki ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Bisa jadi kalau seandainya kita ada lagi yang unik ini satu kan. Kalau seandainya kita di jalan, saya ingat ini ilmunya ini kawat apa? Kawat besi. Kawat kawat besi, urat kawat, gitu apa? Lupa saya guys. Ini balung besi, kawat baja. kulit baja, urat kawat, iya. Kawat besi. Kekebalan begitulah. Tapi itu kalau kita tes ini sobek. Tapi kalau secara tidak sengaja, kalau kita berantem di luar gitu, ya, alhamdulillah tidak ada apa gitu. Tidak apa ya? Iya. Bahkan saya itu wataknya keras. Jangan sampai macam-macam ya aku DC. Yang saya wis. Ya, Masya Allah ya. Jadi mudah marah berarti. Bukan mudah marah, bukan mudah marah ya. Udah di atasnya itu berarti. Jangan macam-macam sama saya. Dan itu antum anggap itu sesuatu yang normal atau memang ini sesungguhnya bermasalah gitu?
selama ini? Oh, Sebelum kenal ruqyah, sebelum kenal Rayapati. kenal ruqyah, saya itu seakan-akan dibantu, Dibantu apa? sangat bermanfaat bagi saya gitu loh. Dengan amalan ini saya merasa aman gitu loh. Ada yang Saya mendampingi. merasa, Ada yang membimbing begitu? Iya, bahkan saya mudah. Ada jalan tuh kanan ke kiri. Iya. Oh enak ke kanan nanti ada A B C D E. Ketika kita ke kanan, itu ada kebetulan ada gitu loh. Jadi yang saya dapat itu kayak dibantu gitu loh. Dituntun gitu. Pasti. Pastinya, pasti ada bisikan itu. Seandainya ada contoh nih, ada masalah A begitu kan ya. Nanti solusinya ada B, bisa itu ya. Nah, kalau seandainya bisikan itu ada, saya langsung B. Dan itu benar ya. Otomatis ternyata itu menurut saya dulu yang paling baik gitu loh. Ya karena seolah-olah kan membantu itu kan ya. Ya. Sehingga terus mengamalkan itu ya. Tambah jos ya. Tambah jauh ya. Termasuk berarti ketika kenal Rayapati pertama masih ngamalkan itu. Iya. Oh masih. Masya Allah. Oke. Terus selanjutnya gimana? Setelah terapi kedua, terus ketika di ruqyah kedua, ketika ruqyah itu apa guling-guling ya? Iya. Pas apa itu kok guling-guling? Pas ruqyahnya atau gimana? Ketika ruqyah, apalagi ruqyah air. Itu ketika belajar meruqyah air. Diajarin ruqyah air, terus dengan sendirinya rasanya gemetar. Gemetar kayak mau keluar itu, ada sesuatu yang mau keluar itu. Ada sesuatu yang mau keluar. Dan itu nggak tahu apa ya? Nggak tahu. Maksudnya nggak ada tanda-tanda akan seperti itu, nggak ada. Saya alhamdulillah saya masalah ibadah, alhamdulillah saya sholat, ya, puasa. Tapi ketika ada amalan tersebut, saya merasa, ternyata kalau sekarang pribadi itu bukan membantu, malah menjerumuskan. Ya, Masya Allah ya. Kerasannya itu kayak kalau bisa dikatakan itu kayak sakaratul maut mungkin. Kalau saya pribadi gitu. Oke, berarti ketika ruqyah air jadi itu ya dulu ya? Iya. Jadi. Memang disuruh minum setengah dulu kan? Setengah dulu. Betul. Setelah itu kayak rasa gemetar gitu. Gemetar. Disuruh minum semuanya kan? Ya. Ketika suruh minum semuanya habis, dibacakan satu ayat saja langsung jos saya. Saya sampai malu itu. Apa respon yang dulu itu? Guling-guling gitu. Guling-guling. Kesurupan. Kurang tahu, tapi saya merasa sadar gitu loh. Tapi tidak bisa kontrol. Dan bisa kontrol. Itu namanya kesurupan parsial. Jadi kesurupan level 1 yang masih parsial. Jadi level 1 Ustaz ya? Level 1. Tapi jos itu Ustaz. Jos ya. Itu level 1 Mas itu kan, Masya Allah. Oke, berarti setelah datang ke acara pelatihan yang kedua, ya kan, terus habis itu ada respon, terus habis itu kan ada ruqyah masal di situ kan? Ya. Kena terus itu sudah sampai terakhir loh. Alhamdulillah. Setelah ada respon itu apa yang dirasakan Mas Agung? Satu, kepercayaan saya bahwa kalau kita mengamalkan sesuatu itu mendatangkan jin. Itu sudah mulai yakin? Sudah yakin. Bahkan setelah itu 90%. Dan saya kan sudah langsung angkat tangan itu kan. Izinkan saya ikut andil dalam rehab hati Ustaz. Ya. Karena kepercayaan sudah ternyata dalam tubuh diri saya ini merasa ada sesuatu yang buruk ya? Banyak Ustaz, bukan ada, banyak. Oke, baik. Itu ruqyah kedua ya? Iya. Ada respon ya? Masya Allah. Akhirnya mulai bergabung sudah ya? Alhamdulillah. Oke. Terus apa yang antum dapat setelah ruqyah kedua? Saya kan keyakinan saya itu kan kurang lebih meskipun tidak 100% itu katakanlah 90 di sana Ustaz. Sudah mulai yakin? Ya. Dengan ruqyahnya berarti? Jadi saya ruqyah mandiri jalan, ruqyah air itu jalan, bahkan yang disuruh sama Ustaz itu terapi Al-Baqarah.
Ya. Awalnya itu terapian Al-Baqarah sulit Ustaz. Saya tidak bisa jalanin itu, banyak soalnya. Belum bisa jalan ya berarti ya. Oh, kalau pada saat itu tidak bisa. Kurang tahu saya ketika itu. Susah saya masih ya. Susah mau baca, susah ya. Saya baca setengah juz saja itu sudah pusing, sudah pusing ya. Kayak Al-Quran itu kayak gimana? Kelihatannya sudah kabur gitu. Kayak kabur itu. Terbayang-bayang ya. Nah, setelah itu tutup saya. Udah berat berarti ya. Berat. Berarti itu ketika itu setelah 2 kali terapi itu ya. 2 kalinya ini. 2 kali terapi. Tapi masih susah baca Al-Baqarah ya. Susah. Masih susah ya. Oke. Seiring berjalannya ini ya kan. Ada nggak dampak kepada keluarga ya? Banyak Ustaz. Dampaknya baik ya, baik buruk? Kalau menurut saya sih, anggaplah ujiannya begitu ya. Ini ujian dari Allah sesungguhnya. Bukan dampak buruk ini. Banyak godaannya, cobaan itu banyak. Contohnya apa? Banyak Ustaz. Ketika masuk ruqyah pertama masih aman nggak itu? Aman masih ya. Setelah respon loh, setelah ruqyah kedua ya. Iya, apalagi saya angkat tangan itu mau ikut andil dalam Rehafati itu yang pertama. Saya tuh rezekinya tambah syarat Ustaz. Tambah melarat. Masya Allah ya. Masya Allah. Nyesek itu ya. Anak lorong-lorongan. Anak sakit-sakitan ya, Masya Allah. Iya. Saya ingat anak antum itu pertama tuh memang seperti nggak seger begitu kan ya. Seperti pokoknya mudah sakit gitu ya. Begitu ya, betul ya. Ketika saya kerja, setiap bayaran dia step. Setiap kerja gajian step pasti ya. Step. Ya setelah itu dapat 1 minggu, 3 hari, nanti ada aja nanti panas, step. 2 bulan 2 kali. Stepnya itu ya. Iya. Padahal kalau antum tahu step itu jinasab. Ya, kalau dulu saya tidak begitu paham. Nggak begitu paham ya. Ya siap. Oke. Ujiannya di keluarga ya. Banyak Ustaz. Banyak ya. Bukan cuma keluarga berarti. Istri yang marah-marah. Istri cemberut toh. Tidak tahu nyekel duit mana Ustaz. Dia cemberut toh ya. Melembung. Kasih. Masya Allah. Rezeki susah ya. Ujiannya itu ya. Masya Allah. Terus antum gimana dengan kondisi yang seperti itu? Saya awalnya itu kan bingung Ustaz. Saya kan mau berhenti dari Rehafati, kemudian saya mau kerja gitu. Tapi saya mikir kalau saya kerja kasihan anak saya. Kemudian saya tanya ke Ustaz kan, ada apa dengan ini gitu. Apa yang harus saya perbaiki? Ternyata Ustaz bilangnya kalau ada masalah dengan anak, berarti kan ada masalah di antara orang tua, hubungan orang tua. Nah, di sini saya perbaiki dulu. Tapi jalan, saya tetap ruqyah mandiri jalan, ruqyah air jalan, sama Al-Baqarah saya kejar itu. Ya alhamdulillah. Oke. Dan itu tidak semudah yang kita dapatkan sekarang gitu loh. Ya. Nyesek teman-teman. Berarti sempat mau mundur berarti dari Rehafati. Iya Ustaz. Karena nyesek. Duduk nyesek tok ngenes. Ya Allah gitu. Masya Allah. Berat ya. Ya alhamdulillah dapat bimbingan dari Ustaz. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Satu-satu mulai membaik. Oke, seiringnya waktu sudah mulai membaik ya. Ya alhamdulillah. Nah, terus kesimpulan sederhana dengan Rehafati ini apa menurut antum? Rehafati terutama khususnya di Rehafati Probolinggo ini. Apa kesimpulan antum, pandangan antum terkait dengan Rehafati? Kita mindsetnya terhadap ruqyah itu harus dirubah. Ketika
mindset masyarakat. Kebanyakan ruqyah itu kalau di ruqyah pasti hubungannya dengan jin. Ya. Ternyata ketika kita sudah andil, kita sudah ikut, kita tahu ilmunya, ternyata itu dampaknya itu sangat luar biasa. Pertama ke keluarga, ke rezeki, tapi rezeki yang berkah nih. Rezeki yang berkah ya. Rezeki yang berkah. Alhamdulillah kesehatan ke keluarga itu, alhamdulillah saya dapatkan. Anak nggak sakit-sakitan sudah. Alhamdulillah. Sekarang saya tidak bawa Ustaz. Ada di rumah. Ya, sudah mulai aktif sudah. Aktif Bahkan, ya, masya Allah ya. Nggak pernah step? Alhamdulillah. Nggak pernah step itu? Alhamdulillah. Oh masya Allah. Allah ngerti mungkin tidak ada duit ini. Oh iya. Berarti kalau gajian step ya? Berarti gajian sebulan 2 kali dulu ya? 2 kali. Berarti step itu ya? Iya. Masya Allah. Sekarang nggak pernah step ya? Alhamdulillah ya, masya Allah. Enak mana ya gajian step tapi tidak punya gaji tapi sudah step. Kita dapat uang, anak punya kita. Kita uang pas-pasan katakanlah cukup, anak sehat, keluarga aman. Pilih mana? Ya terserah gitu. Kalau saya pribadi, mendingan cukup, keluarga aman. Iya masya Allah. Ya, alhamdulillah. Dan ternyata ketika ada kan ada tuh keluarga saya kakek ya, penyakitnya itu di kakinya itu bengkak. Ketika saya kan lama belajar tuh, ketika saya bacakan Al-Baqarah ya, saya kalau pertama belajar 3,5 jam full saya sampai selesai ya. Setelah saya kasihkan kepada beliau, alhamdulillah besoknya mendingan, bukan sehat, bukan membaik, bukan sembuh ya, membaik ya. Ketika 2 harinya, alhamdulillah sehat gitu deh, bisa sholat lagi beliaunya ya, masya Allah. Alhamdulillah. Antum ruqyah dengan Al-Baqarah? Al-Baqarah. Tiupkan ke air? Ke air. Oh, masya Allah ya. Itu jos itu. Jos ya. Tapi satu, yang minum harus percaya. Itu kuncinya memang. Kalau tidak percaya harus yakin ya. Harus yakin. Kalau tidak yakin wah nggak bisa ya. Dengan ruqyah apalagi saya ruqyah di rehab hati, dapatnya banyak. Bukan hanya masalah jin, masalah keluarga pun, penyakit pun, kodam pun. Sekarang gimana bisikan itu? Alhamdulillah nggak ada sudah. Nggak ada ya. Yang nonton kamu harus kanan kiri, nggak ada. Nggak ada. Ya tapi sekilas itu ada, tapi saya tidak ikuti sudah. Diabaikan sudah ya. Karena sudah dibimbingnya Ustaz, alhamdulillah. Oke. Ada nggak bisikan dari dalam tubuh itu? Kon coba lo rehabati, jangan ikut rehabati, kon keluar dari rehabati nggak pengaruh, rehabati nggak efek. Ada nggak seperti itu? Bisikan dari dalam itu. Pastinya dia melawan atau bertentangan toh? Bahkan itu hampir setiap hari dalamnya. Setiap hari bisikan itu ada ya? Iya. Sekarang pun saya ngomong ini? Iya. Apa itu? Ngapain ada di rehabati gitu loh. Di rehabati awakmu oleh opo? Iya. Keluargamu ledak kira mangan. Kayak kira mangan enak. Bisikan-bisikan itu tetap ada. Tetap ada ya. Tapi satu, ketika saya kembali lagi katakanlah kerja ke pabrik, saya kan orang karyawan. Ya sebelumnya ya. Ya, ketika yang saya takutkan keberkahannya itu kurang gitu loh. Keberkahannya kurang. Ya, itu saya takutkan. Dan saya kan gimana ya, namanya juga punya keluarga gitu kan. Ya alhamdulillah saya juga sekarang sambil online daily. Sekarang ya itu sudah online itu kan di ruang. Nah bagi yang butuh lele bisa hubungi beliau. Jos Probolinggo. Siap antar ya. Free ongkir. Kota Probolinggo ya. Kota Probolinggo. Nanti bagi yang pengen lele nanti bisa menghubungi beliau langsung nanti ya. Insya Allah ya. Moga-moga nanti Allah kasih keberkahan pada beliau. Jangan lupa nomornya dicantumkan nanti. Oh iya. Kalau minta diterima siap. Baik, nanti kita akan kasih nomor nanti ya. Oke, siap. Insya Allah. Artinya singkat ceritanya, rehabati itu
diperlukan oleh masyarakat apa enggak kira-kira? Kalau saya pribadi sangat perlu, Ustaz. Diperlukan. Bahkan kalau bisa di setiap daerah itu kita kunjungi gitu loh. Kita kunjungi ya. Nanti kita buat gratis. Yang mungkin dengan begitu masyarakat bisa tahu gitu loh, Ustaz. Apa bahayanya ketika kita dengan adanya jimat-jimat sama amalan-amalan tuh yang diberikan sama leluhur kita. Baik. Dampaknya artinya pemahamannya biar nyampe gitu ya. Itu yang utama, Ustaz. Agar mereka yakin gitu. Oke, siap. Nambah wawasan juga pada mereka. Karena intinya orang masih belum tahu kan ya ruqyah itu seperti apa. Iya, Ustaz. Saya tanya ke banyak teman-teman, mengapain di ruqyah? Lawang saya tidak kesurupan. Di sana mindsetnya itu pasti kesurupan gitu. Artinya kalau kesurupan ruqyah menurut yang nggak kesurupan nggak usah. Ternyata dampaknya itu meluas gitu. Luas, sangat luas ya. Jadi besar ya bagi kehidupan kita. Yang didapat bukan cuman, berarti banyak kebaikan yang didapat. Ketika sudah tahu ruqyah. Sangat banyak, Ustaz. Sangat banyak ya, Masya Allah. Alhamdulillah ini adalah apa ya? Pengakuan dari beliau yang sebelumnya yang tidak yakin dengan ruqyah ya kan. Ya, tapi alhamdulillah Allah berikan ilmu kepada beliau, Allah berikan taufik sehingga beliau sudah mulai mengerti ya begitu pentingnya belajar ruqyah itu sendiri ya. Karena ruqyah sendiri itu sesungguhnya adalah tauhid sesungguhnya itu ya, tapi dengan konteks adalah ruqyah yang syar'i. Baik, Mas Agung, nanti terima kasih ya, nanti kita sharing-sharing lagi di lain waktu ya. Moga-moga ini boleh di-share nih. Boleh ya. Jadi moga-moga nanti pengalaman antum ini bisa menjadi motivasi ya. Amin. Bagi teman-teman kita yang lain yang mungkin ya belum paham ruqyah atau mungkin ruqyah cuma bikin kesurupan atau apalah begitu ya. Yang penting tetap semangat ya, semoga tetap istiqomah, nanti tetap berbagi ilmunya kepada teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat kepada yang lain dan menjadi jariah buat antum dan keluarga ya. Amin. Oke, sekian ya, mungkin nanti kita akan sambung lagi di lain kesempatan ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya Mas Agung ya. Oke, teman-teman semua di YouTube Rahapati Probolinggo ya kan. Terima kasih sudah menonton ya. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya kan. Sekian dari kami ya, Rahapati Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.